Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurifah. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam Paralel 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPT yang berjudul Implementasi Pendidikan Karakter melalui Program Literasi Al-Quran. Jadi slide pertama itu ada pendahuluan dan itu ada latar belakang. Di era globalisasi dan modern yang serba cepat, itu pendidikan karakter menjadi salah satu aspek penting dalam pembentukan generasi muda yang berliterasi tinggi. Pendidikan karakter tidak hanya mendidik aspek intelektual, tetapi juga membangun fondasi moral dan spiritual yang kuat. Dalam institusi pendidikan, Islam telah berkomitmen untuk mengintegrasikan nilai-nilai religius dalam setiap aspek pembelajaran dan kehidupan sekolah melalui budaya literasi Al-Quran. Oke, slide kedua itu ada ruang lingkup. Beberapa ahli berpendapat bahwa implementasi dapat diartikan melalui penerapan atau pelaksanaan. Implementasi merupakan pengembangan aktivitas yang menyesuaikan kebiasaan yang baik tertanam kebaikan pada masing-masing individu atau kepada diri kita sendiri, yaitu mempunyai 3 unsur, yaitu yang pertama ada program pelaksanaan dan ada yang target yang ditetapkan kelompok atau yang menjadi sasaran untuk memberikan manfaat perubahan peningkatan program, dan yang ketiga ada unsur pelaksanaan proses implementasi bertanggung jawab. Slide yang ketiga itu ada tujuan dan manfaat. Tujuan dari budaya literasi Al-Quran ini yaitu adalah untuk membentuk suatu individu yang berkomunitas muslim yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang Al-Quran, menghormati kitab suci ayat tersebut, dan menerapkan nilai-nilai ajaran yang terkandung di dalamnya dalam kehidupan sehari-hari, atau kita bisa juga menerapkan kepada orang lain apa yang kita dapat ilmunya. Dan di sini ada tujuan, yaitu ada pemahaman mendalam, penghormatan terhadap Al-Quran, penerapan nilai-nilai Al-Quran, penggunaan Al-Quran sebagai pedoman pendidikan agama, dan pemeliharaan warisan budaya. Ada tinjauan pustaka slide keempat, yaitu adanya landasan teoritis. Kenapa sih adanya landasan teoritis? Karena adanya landasan teoritis itu yaitu untuk pengembangan pendidik karakter. Kenapa sih harus ada? Ya karena untuk landasan-landasannya, yang dimaksud dengan landasan itu yaitu adalah atas dasar apa pendidikan karakter ini lahir. Kita tuh jadi bisa tahu nih landasannya ini gitu kan ya, untuk merupakan agama yang sempurna, sehingga setiap ajaran yang ada di dalamnya memiliki dasar pemikiran. Begitu pula dengan pendidikan karakter. Dan terus ada slide selanjutnya, penelitian dan pandangan. Kenapa harus ada penelitian dan pandangan? Ya karena untuk pendekatan kualitatif, tujuannya untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, atau tindakan yang kita buat. Untuk apa? Untuk penelitian deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan yang ada, baik yang buruk maupun yang bersifat alami buatan manusia, serta untuk menganalisis hasil dari objek penelitian dan untuk memberikan implementasi yang lebih luas. Ada analisis singkat. Nah, apa sih analisis singkat itu? Yaitu adalah menjadikan suatu kerangka itu lebih mudah untuk dipahami. Kayak kita membuat makalah di PPTI, nah itu contohnya analisis singkat itu seperti itu, yang untuk menguraikan hal-hal yang umum untuk mendapatkan poin-poin dari program penelitian literasi Al-Quran tersebut, baik bersifat induktif, umum, dan berpikir fakta. Dan slide selanjutnya itu adalah pembahasan budaya literasi Al-Quran dan kurikulum. Implementasi budaya Al-Quran yaitu mengintegrasikan pembelajaran Al-Quran dalam berbagai mata pelajaran, yaitu ada aktivitas ekstrakurikuler, memperdalam pemahaman dan aplikasi nilai-nilai Al-Quran di kalangan siswa. Pendidik juga
memungkinkan siswa untuk mengaplikasikannya ajaran Al-Quran dalam konteks yang lebih luas dan relevan, yaitu ada relevansi dengan nilai-nilai Islam. Apa sih yang disebut dengan relevansi dan nilai-nilai Islam? Yaitu adalah konteks etika dan perilaku manusia. Ini nilai merujuk pada prinsip atau standar abstrak yang dipegang oleh individu atau masyarakat dalam menilaikan tindakan baik atau buruk setiap individu atau kelompok berbagai konteks. Nah, jadi dipengaruhi oleh sumber faktor termasuk budaya, agama, pengalaman pribadi, prinsip pendidikan dan interaksi. Dan yang terakhir yaitu ada pembiasaan literasi Al-Quran. Nah, integrasi dari dalam kurikulum itu adalah kegiatan sekolah, pembiasaan literasi Al-Quran, peran guru dan lingkungan sekolah, evaluasi dan pengembangan program. Baik, presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Selebihnya mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.